mendetilkan terkait tentang visi misi ini, ada pedomannya. Dan ini pastikan Pak, menjadi ya visi misi kita. Jadi pedoman menentukan visi dan misi seorang muslim. Yang pertama syaratnya, ya, menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir dari kehidupan. Jadi yang hari ini masih hidupnya flow, ya, mengalir begitu aja, belum ada obsesi akhirat, nah, segera kita rubah. Jadi pastikan kita bayangin nanti di kuburan itu, ya, menjadi taman-taman surga. Kita bayangin kita punya istana mewah di surga gitu. Dan itu bisa. Karena sudah dijelaskan detail oleh Rasulullah. Ya, di dalam Al-Quran juga sudah Allah jelaskan bagaimana cara kita mendapat keridhaan Allah dan bisa masuk surga gitu. Yang kedua, tidak melupakan kehidupan dunia sebagai sarana mendapatkan pahala dan kebahagiaan untuk akhirat. Jadi bukan berarti kita orientasinya akhirat langsung lupa sama dunia, lupa kewajiban, nggak mau nyari nafkah, pengennya di masjid aja. Nggak seperti itu Pak aplikasinya gitu. Kita punya kewajiban juga nyari nafkah. Kita diminta untuk menikmati kehidupan ini. Dan Rasulullah mencontohkan menjalani kehidupan itu bukan dia bersemedi di gunung, tetapi dia menjalani semua aspek kehidupan. Bahkan Rasulullah juga berperang, ya, berkeluarga, berdagang, ya, dan seterusnya. Yang ketiga, pedomannya adalah berbuat baik dan menjadi muslim yang bermanfaat untuk orang lain. Pak, di kehidupan ini disetting sama Allah, kita harus berkontribusi. Semua makhluk di dunia ini harus berkontribusi. Kalau dia tidak berkontribusi, maka dia akan tersingkirkan. Pernah Pak Bapak nanam pohon mangga atau pohon apapun yang harusnya dia berbuah, nggak berbuah? Diapain sama kita kira-kira Pak? Ditebang. Itu sudah sunatullah. Kita nggak bermanfaat, pengennya pokoknya kita aja yang dapat manfaat. Tapi kita tidak mau memberikan manfaat, nanti kita akan tersingkir. Ini ada survei. Orang-orang yang menjadi pemimpin perusahaan itu adalah mereka yang berkontribusi maksimal dalam perjalanan karirnya. Owner akan memilih orang-orang yang memang bermanfaat buat si owner ini gitu. Dan itulah kaidah, ya, sunatullah kehidupan. Kita harus berkontribusi. Dan Allah maunya juga kita begitu. Jadi jangan mikirin diri sendiri. Urusan kita Pak, kalau kita peduli dengan umat, peduli dengan urusan agama, urusan Islam, maka Allah akan beresin semua urusan-urusan kita. In asantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan akan balik kepada kita. Wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat buruk, keburukan juga akan balik kepada kita. Itu yang ketiga. Jadi harus berbuat baik dan menjadi muslim yang bermanfaat untuk lain. Yang keempat pedoman adalah tidak membuat kerusakan. Jadi jangan sampai obsesi kehidupan kita, cita-cita kita bikin rugi orang lain. Perilaku kita merugikan orang lain. Jadi ini penting bagi kita untuk mengevaluasi, sudahkah kita seperti ini gitu. Nah, enaknya jadi orang Islam, ya. Cara kita mengejar visi atau impian, ya, agar hidup ini enggak rugi sudah Allah detilkan dalam Al-Qur'an. Ada satu surat dalam Al-Qur'an yang menurut Imam Syafi'i, kalau saja Allah tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali surat ini, maka surat ini sudah cukup untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Surat apa Pak? Surat Al-Asr. Surat paling pendek dalam Al-Quran. Tetapi Masya Allah, karena Imam Syafi'i paham, dia sampai mengucapkan seperti itu. Surat ini sudah cukup menjadi petunjuk bagi umat. Dan ini adalah konsep hidup seorang muslim. Kalau dia tidak mau rugi dalam hidup ini. Surat ini diawali dengan Allah mengatakan, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Demi waktu, demi masa. Menurut para mufassirin, semua surat yang dimulai dengan kalimat sumpah, wadduha, wallaili, dan seterusnya, itu pasti ada hal penting yang ingin Allah sampaikan. Jadi kalau Bapak ingin paham tentang tadabbur Quran, ya, bagaimana tadabbur Quran, pahami aja dulu surat-surat yang diawali dengan kata sumpah. Dan yang paling banyak sumpahnya itu yang paling penting prioritas. Salah satunya Pak di surat Asy-Syams itu tentang konsep tazkiyatun nafs. Saya pernah jelaskan kalau nggak salah di sini, ya. Itu sampai 7 kali sumpah Allah baru menjelaskan bahwa qad aflaha man zakaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, yang mau taubat, mau mengevaluasi dirinya di mana kekurangannya, itu disebut orang beruntung kata Allah. Dan Allah memulainya dengan 7 sumpah. Lalu surat Al-Asr ini dilanjutkan, innal insana lafi khusr. Ini sebuah statement yang, ya, kalau kita paham Pak, ini bahaya benar buat kita. Sesungguhnya semua manusia itu hidup tapi dia akan rugi. Hidup tapi rugi. Kita merasa keren karena takdir Allah capaian dunia kita paling bagus di komplek ini gitu kan. Kita paling kaya, paling ganteng, paling wah pokoknya. Tetapi ternyata rugi. Nah, bagaimana supaya enggak rugi? Allah jelaskan ada 4 syarat. Yang pertama ilal ladzina amanu.
Pertama kita harus yakin. Iman itu bukan percaya, tetapi kita harus yakin. Yakin dengan janji Allah, yakin akan kekuasaan Allah. Jadi kita harus yakin. Yang kedua, Allah tidak ingin kita soleh sendiri. Ya, Allah ingin kita tidak hanya omdo bilang yakin, tetapi kita juga diminta wa'amil solehat. Membuktikan keimanan itu dengan apa? Melakukan amal soleh. Ya, patokannya di mana? Patokannya adalah rukun Islam itu. Pastikan itu semua kita niatkan untuk dimaksimalkan dalam kita menjalaninya. Itu yang kedua, melakukan amal soleh. Dan Allah ingin kita, yang ketiga itu tidak hanya soleh pribadi, yang penting keluarga saya soleh, tapi bagaimana juga kita peduli sama orang lain. Wa tawassaw bil haq, menasihati dalam kebaikan. Itu menurut para ulama adalah kita peduli dengan orang lain, mau dakwah. Jadi Masya Allah kalau Bapak Ibu dimudahkan untuk bisa berkontribusi dalam program-program masjid ini bagian dari program-program dakwah. Termasuk kajian rutin seperti ini. Itu kan memberikan inspirasi ya, sehingga kita akhirnya terus mengevaluasi diri, memperbaiki diri gitu. Dan ini salah satu bentuk dari program dakwah. Dan yang lainnya kan kita pasti punya tuh ya, evaluasi terhadap kompleks ini, misalkan apa kekurangannya, mana yang bisa kita perbaiki, dan kita bekerja sama di sini gitu. Dan itulah bagian dari peduli. Dan hidup itu harus seperti itu, harus memberikan kebermanfaatan. Ingat tadi, kalau kita tidak memberi kebermanfaatan, maka kita akan tersingkir dari kehidupan ini. Ya, betapa banyak saya melihat ya orang-orang yang dia triki-triki hidupnya, ya. Contoh dalam sebuah perusahaan dia dipercaya tetapi ternyata dia berkhianat, korupsi dan sebagainya, maka cepat atau lambat orang-orang seperti ini akan tersingkir. Tidak akan kekal. Karena sunatullahnya kalau kita merusak, Allah akan singkirkan. Dan yang keempat, yang terakhir kata Allah, wa tawassaw bis sabr. Kita diminta sabar menjalani itu semua. Sabar ini kata kunci. Yang menyebabkan kita mau sabar itu ya, kalau kita karena Allah melakukannya. Kalau kita sadar bahwa kita juga nanti akan mati gitu. Nah, sabar di sini kata para ulama ada 3 posisi, Pak. Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah, sabar menjalani takdir atau ujian ya kehidupan kita. Yang ketiga, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah.